Ini adalah rekaman kamera CCTV di depan ruang IGD sebuah rumah sakit. Dalam rekaman tampak beberapa orang tengah memindahkan seorang pria yang dibonceng ke atas kursi roda. Diketahui pria yang didudukkan kursi roda ini adalah korban penganiayaan. Kejadian terjadi 19 April lalu sekitar pukul 1 dini hari di Jalan Belimbing Raya, Bulak Teko, Jakarta Barat. Korban tersungkur di jalan ini akibat luka senjata tajam. Sontak peristiwa ini mengagetkan warga sekitar. Warga mengaku pada malam kejadian melihat dua kelompok pemuda tengah bertikai. Namun warga tak berani menolong, menyusul dugaan pelaku masih berada di tempat kejadian. Saudara, saat ini saya berada di tempat kejadian perkara penusukan yang terjadi oleh dua orang pemuda yang terlibat pertikaian. Kabarnya pertikaian tersebut terjadi karena ada taruhan yang dilakukan oleh dua pemuda ini, di mana yang pada saat itu apabila kalah pada pertandingan futsal harus membayar senilai 200 hingga 300 ribu rupiah. Namun pada saat itu ketika yang kalah ini tidak mau membayar, pada akhirnya terjadilah penusukan tersebut. Nah, kejadiannya ada di wilayah Bulak Teko begitu, dan terjadi penusukannya itu berada di Jalan Belimbing Raya. Nah, saya akan bertanya dengan salah satu warga yang saat itu sempat melihat bagaimana pada saat itu korban sudah tersungkur di tempat kejadian perkara. Ya, Ibu, selamat siang, Ibu. Selamat siang. Selamat siang, nama saya Abel. Ibu dengan Ibu siapa, Ibu? Ibu Vicen. Ibu? Vicen. Ibu Vicen. Ibu Iya. Vicen, waktu itu Ibu sempat melihat bagaimana korban tersungkur ya, Bu? Iya. Tepatnya itu bagaimana, Bu, kejadiannya? Ya, semalam saya kan tidur awalnya. Terus di luar itu ada ribut-ribut gitu. Terus ada yang minta tolong, ada yang lari-lari itu. Terus saya keluar. Berteriak begitu ya, banyak teriakan ya? Keluar terus itu lihat korban udah jatuh tersungkur di situ. Udah bersimbah darah gitu. Tapi kalau kejadiannya persis saya nggak tahu, soalnya itu tengah malam, jam 1 malam. Tapi Ibu melihat waktu itu pada saat kejadian di mana korban sudah Iya. tersungkur dan bersimbah darah. Iya, Apa melihat. yang waktu itu Ibu lihat selain korban tersungkur, lalu apakah ada warga yang pada saat itu datang? Ada tapi cuma liatin, soalnya kan mau ditolongin takut ya, takut ntar terjadi apa-apa gitu. Cuma pada itu, tapi selang setengah jam ya ada yang nolongin, terus dibawa ke rumah sakit Mitra Keluarga. Dibawa ke rumah sakit Mitra Keluarga. Iya. Pada saat itu Ibu juga ikut menolong, atau mungkin keluarga Ibu juga ikut menolong, atau bagaimana? Enggak, cuma ikut yang lihat itu, cuma lihat aja. Cuma lihat aja ya, Bu. Kematian korban menyisakan kepedihan. Sepengetahuan keluarga, pada malam kejadian korban mengaku hendak menginap di rumah temannya. Keluarga kaget saat mengetahui korban dikabarkan telah meninggal dunia. Korban menghembuskan nafas terakhir saat hendak dilarikan ke rumah sakit. Ya, saya sih sebenarnya kurang tahu jelas ya. Ini cerita dari temannya Rehan gitu yang pergi berdua sama dia. Jadi suatu pagi kan dia dijemput itu dari rumah ini sekitar jam 6, setengah 6-an ya. Dijemput oleh temannya? Iya, temannya yang berdua itu yang kejadian. Terus dia ke rumah temennya sampai malam gitu kan. Jadi setelah itu katanya temannya mendapat berita, itu minta tolong supaya menengahi yang main futsal ini. Kan kurang tahu, Blok Teko sama satu lagi tuh saya kurang tahu tuh. Itu bentrok. Jadi mengenai masalah lapangan, terus masalah taruhan gitu. Jadi dia mau menengahi gitu. Dia itu kan pada kenal semua gitu. Jadinya dia berangkat lah gitu. Itu berdua gitu. Jadi setelah di TKP dia itu mungkin ada salah seorang yang melapor katanya ke saudaranya itu. Ya, saudaranya itu katanya lagi mabuk, dan dia langsung pergi membawa celurit itu gitu.
Terus Bapak tahu Rehan terluka itu kapan, Pak? Ya sekitar jam 1:30 atau jam 2 kurang lah gitu. Mungkin dari fotonya juga udah nggak bernyawa lagi lah. Tahu dari mana Bapak itu? Ya, mungkin dari kabar aja, mungkin dari teman-temannya gitu, dari grup, mungkin dari apa. Saya juga di sini lagi tidur, saya juga kaget juga, kirain main-main gitu. Masalahnya anaknya kan nggak pernah keluar malam, tapi malam itu dia keluar gitu kan. Jadi kaget aja. Terus pada saat itu Bapak kan sedang tidur. Yes. Setelah itu gimana, Pak? Iya kan, saya belum tahu bahwa itu udah nggak bernyawa lagi kan. Nah, temennya lagi nelpon lagi gitu. Bang, coba di Rehan mana? Nggak ada. Nginep di rumah temen gitu kan. Terus coba abang ngeliat di grup ini, grup anak-anak SD sini ya. Itu Rehan bukan? Saya buka. Oh iya, Rehan. Udah. Terus saya mau ke sana, ke mitra keluarga. Nggak lama lagi nelpon, chat gitu. Siapa yang nelfon? Yang temennya ini, teman Rehan yang dari sini juga. Bang, katanya Rehan udah nggak ada. Ya udah gitu aja. Terus saya langsung ke TKP gitu, ke mitra. Polisi menegaskan awal permasalahan muncul atas taruhan pertandingan sepak bola antar dua kubu kampung, di mana kubu yang kalah harus menyerahkan sejumlah uang dan membayar sewa lapangan. Namun kubu yang kalah tak terima dan mengadukan perselisihan kepada pelaku penganiayaan. Saat tiba di TKP, pelaku yang telah menyiapkan senjata tajam langsung mengincar sejumlah orang. Pak, ini terkait dengan kejadian kemarin, bagaimana sih Pak sebenarnya kronologi awalnya gitu? Jadi ini bermula pada hari Senin tanggal 19 April, itu ada pertandingan futsal antara Kampung Pekojan dengan Kampung Bulateko, di mana dalam perjanjiannya adalah tim yang kalah harus membayar sewa lapangan futsal. Dan kemudian pertandingan berlangsung, ternyata Kampung Pekojan ini kalah. Tapi ternyata diketahui bahwa yang Kampung Bulateko itu ada menggunakan orang luar, sehingga yang dari tim yang kalah tidak mau membayar terkait dengan sewa lapangan, sehingga ini menimbulkan percekcokan. Ternyata percekcokan tidak hanya terjadi di lapangan, tapi berlanjut di luar lapangan. Pada sekitar pukul 1 dini hari, Pak? Dini hari, dari kelompok Kampung Pekojan ini menyerang ke Bulateko. Kebetulan mereka memang posisinya bersebelahan. Kampungnya bersebelahan gitu ya? Kemudian menyerang. Nah, dari korban, saudara Rehan dan Putra ini berusaha melerai teman-temannya yang menyerang ke Kampung Bulateko. Nah, ternyata pada saat diserang, dari pemuda Kampung Bulateko ini karena merasa kewalahan, dia memanggil abang-abangannya atas nama saudara IA alias Anto. Nah, abang-abangannya ini karena kondisinya juga pada saat menerima laporan ada penyerangan kampungnya dalam kondisi mabuk, sehingga dia cukup agresif, langsung mendatangi ke lokasi sambil membawa celurit yang memang sudah di custom dengan panjang sekitar 1 meteran. Kemudian tanpa berbicara apa-apa, dia langsung menyerang ke saudara Rehan yang mengenai punggung tembus ke paru-paru. Dan satu lagi dia menyerang saudara Putra yang mengakibatkan lengannya robek. Kemudian setelah penyerangan itu kemudian bubar. Nah, dari teman-temannya saudara Rehan ini berupaya membawa yang bersangkutan ke rumah sakit. Akan tetapi ternyata karena pendarahannya cukup parah, yang bersangkutan meninggal dalam perjalanan di rumah sakit. Berarti Pak, bisa dijelaskan lagi bahwa yang menyerang atau yang melakukan penusukan atau ini bukan dari yang pemain futsalnya sendiri ya Pak? Bukan. Jadi ya? Yang melakukan penusukan itu abang-abangan dari kelompok Bulateko. Ibaratnya ya orang yang dianggap jagonya di wilayah situ. Berarti memang dia sudah menyiapkan benda tajam itu atau biasa digunakan atau bagaimana Pak? Kalau menurut dari dia? Menurut pengakuan yang bersangkutan, memang yang bersangkutan cukup sering
ikut dalam kegiatan tawuran. Sehingga dia mempersiapkan celurit tersebut apabila sewaktu-waktu ada sekelompok orang yang menyerang kampungnya. Dalam kacamata kriminologi, emosi yang belum stabil dapat membuat seseorang berbuat nekat. Pelaku tidak dapat mengontrol emosinya hingga mengakibatkan seseorang teraniaya. Akhir-akhir ini kan banyak gitu ya tindak kriminal gitu yang dilakukan oleh pemuda gitu. Nah, kemarin itu ada kejadian yang baru-baru ini, kejadian pembunuhan atau pembacokan dari 2 anak muda gitu terlibat pertikaian. Ini sebenarnya masalah sepele gara-gara yang satu kalah taruhan, terus tapi karena nggak mau bayar akhirnya yang satu nggak terima terus dibacok gitu. Nah, sebenarnya ini kalau dari sisi kriminologi melihat hal ini tuh seperti apa sih Pak sebenarnya? Ada 3 cara menjawabnya. Yang pertama adalah bahwa ini adalah kejahatan kekerasan yang syarat dengan emosi, rasa marah, rasa kesal, campur aduk ya, sehingga kemudian lalu melahirkan satu perilaku yang tidak terkontrol dan fatal, yakni perilaku kekerasan. Nah, apalagi ketika pelakunya adalah anak muda, maka dengan energi yang besar, dengan kemampuan fisik yang besar, maka kemudian lalu letupan kekerasannya juga berakibat fatal. Beda misalnya dengan kalau pelakunya adalah masih anak-anak atau sudah lansia misalnya, maka kalaupun semarah-marahnya, emosi-emosinya, maka daya ledaknya dalam bentuk kekerasan itu mungkin sekali tidak fatal. Seringkali memang muncul mitos bahwa kalau kita sudah berada di luar wilayah kita, di luar kampung kita, di luar lokasi kita, maka kita tidak dikenal. Jangan salah, sekarang ini ada CCTV. Ya, yang lalu kemudian bisa membuat kita itu bisa dipantau di mana saja. Dan juga salah bahwa kita sekarang semua anggota masyarakat punya handphone dengan kamera, yang kemudian lalu bisa memotret kita pada saat kita berbuat hal-hal yang aneh-aneh, yang melanggar hukum, langsung bisa diposting, diupload ke media sosial, dan segera kemudian puluhan juta orang tahu perilaku kita. Jadi kalau dibilang bahwa kita menjadi orang yang anonim, lalu bisa berbuat macam-macam, itu juga salah itu. Nah, anak muda perlu diingatkan bahwa dunia ini udah demikian sempit ya. Kalau kita mau berbuat macam-macam itu segera akan ketahuan. Lalu kemudian soal mengelola emosi. Nah, ini memang penyakit anak muda nih, karena merasa masih muda, badannya kuat, maka kemudian emosinya diumbar gitu ya. Untuk itu maka dengan dia semakin terdidik anak mudanya, dengan semakin religius, mungkin juga karena sudah mulai punya tanggung jawab, sebagai contoh misalnya sudah mulai bekerja, maka kemudian dia mulai sayang pada pekerjaannya gitu ya. Itu hal-hal yang diperkirakan akan mampu menahan orang untuk gampang lepas emosi, ya lepas kontrol begitu. Tragis, taruhan futsal berujung maut. 2 kelompok muda dari 2 desa yang bersebelahan ini melakukan sebuah taruhan di mana mereka memiliki kesepakatan pada saat pertandingan futsal apabila yang kalah ini harus membayar sewa lapangan futsal. Namun ternyata tidak terjadi. Ketika yang kalah malah tidak membayar dan yang menang tidak terima karena tidak dibayarkan, maka terjadilah penyerangan dari tim yang menang ke tim yang kalah. Tim yang menang menuju ke wilayah tim yang kalah, yakni tim Kojen menuju ke tim Bulak Teko. Ada satu pemuda yang ingin melerai agar tidak terjadi pertikaian. Rehan ingin melerai pertikaian tersebut, namun naas Rehan malah terkena bacokan atau sabetan dari celurit yang dilakukan oleh tetua dari kampung Bulak Teko atau tim yang kalah. Tentu ini menjadi perhatian karena untuk saat ini banyak sekali kejadian kriminal yang terjadi akibat ulah pemuda. Ada 3 hal yang menjadi faktor, karena emosi, karena deindividuasi, dan juga karena pengaruh dari minuman keras ataupun dari obat-obatan. Abel Insani, Alfa Farid, Kompas TV, Jakarta.